Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randasmana. Saya berasal dari Kota Jambi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi. Video kali ini saya akan membuat untuk tugas mata kuliah museologi. Dan sekarang saya berada di Kintala Arasi, tepatnya di seberang Kota Jambi. Dan museum ini menggambarkan sejarah-sejarah Islam yang berada di wilayah Kota Jambi maupun di seberang Kota Jambi. Saksikan video saya sampai habis. Selanjutnya mari kita masuk ke Museum Kintala Arasi. Let's go. Dari pintu masuk kita sudah disambut oleh Al-Quran besar dari Museum Kintala Arasi. Ini abad ke-10 kejayaan Bahari Sriwijaya. Ini peta penyebaran Islam Asia Tenggara. Dan ini adalah makam orang kaya hitam. Dan orang kaya hitam Putra Ahmad Barus. Selanjutnya Masjid Keramat Pulau Tengah, Masjid kuno Lumpur Hilir, Datuk Sintai adalah sebutan gelar orang yang diberikan masyarakat pada seseorang Cina Muslim bernama Sintai. Selanjutnya motif ukir Al-Quran Istanbul, motif batik. Selanjutnya Ki Hajar Abdus Somad bin Ibrahim. Abdul Qadir bin Haji Ibrahim, pendiri Ponpes Asad Jambi. Selanjutnya adalah ritual mandi safar, kebudayaan Islam yang masih dilestarikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Desa Air Hitam. Beginilah potretan pada masa itu. Dan ini adalah alat musik tradisional Islam. Robbana ini. Selanjutnya, Islam tak lepas dari seni. Islam dan arsitekturnya. Masjid pada zaman itu dari Maulid Nabi sampai ke akad akikah dan potong rambut. Selanjutnya ini ada peninggalan uang logam, bagian sisi depan gambar mahkota Netherlands, gambar negara Belanda. Ini koin tersebut dibuat tahun 1898 dan di bagian belakangnya ada tulisan kaligrafi. Tulisannya adalah Hana Caraka.
ini selanjutnya uang kertas Rp1.000, uang kertas Soekarno atau banknot. Pada sisi depan gambar Soekarno, Bawang Garuda tahun 1964 dengan jumlah Rp1.000. Kalau dilihat dengan menggunakan cahaya di peci Soekarno terdapat tulisan Allah dan tulisan Bank Indonesia. Dan ini versi warna merahnya guys. Selanjutnya ini adalah tokoh kita, tokoh Islam, yaitu Syekh Abdul Majid. Dikisahkan oleh Tuan Guru Haji Najmi Abdul Qadir bahwa Syekh Abdul Majid salah seorang penegak ajaran syariat Islam. Semenjak kecil sudah meniti pendidikan ajaran Islam dari ayahnya, Haji Muhammad Yusuf bin Abid bin Guru Jantan Sri Penghulu. Ketika dewasa, beliau tak terlepas dari bimbingan ulama besar salafus salihin, yakni Al-Habib Said Husain Barakbah. Seiring zaman dan peradaban, bak puar mati, julukung tumbuh mati, satu tumbuh 1000. Pada gilirannya, Kampung Bacinan, Kota Jambi Seberang menjadi sentra pendidikan Islam yang dikenal tidak hanya di Nusantara. Sekilas ini tokoh-tokoh pendiri Perukunan Syamaratul Insan pada tahun 1915 dari Tuan Guru Ki Hajar Ibrahim Abdul Majid, kedua Tuan Guru Ki Hajar Kemas Soleh, yang ketiga Tuan Guru Ki Hajar Abdul Somad, dan selanjutnya Tuan Guru Syekh Ahmad Syakur. Dan ini potretan Masjid Kuno Melayu Jambi, basis pendidikan Islam. Yang ini adalah Masjid Air Batu Kabupaten Merangin. Kedua Masjid Agung Pondok Tinggi. Ketiga Masjid Empelu Kabupaten Bungo. Masjid Lempur Tengah Kerinci. Masjid Koto Tuo Pulau Tengah, dan selanjutnya Masjid Lempur Mudik. Dan selanjutnya ini potret semangat belajar generasi pembaharu. Ini adalah potret foto Gubernur Jambi Hasan Basri Agus di pesantren Ashad pada tahun 1964. Di kala itu Hasan Basri Agus tengah melaksanakan ujian akhir di Madrasah Ashad. Kita harus bercermin kepada para ulama salaf yang telah memberi contoh terbaik dan teladan yang agung tentang bagaimana bersemangat dalam menuntut ilmu agama, meraihnya serta rindu kepadanya. Marilah wahai generasi muda tercinta, kita simak bagaimana mereka menuntut ilmu dan renungkan di mana kita jika dibanding mereka. Ini adalah poster penegakan syariat Islam di Jambi Seberang. Ini adalah tokohnya dari Ki Hajar, Dr. Andes Abdullah Umar. Selanjutnya Tuan Guru Haji Ahmad Termizi Ibrahim. Dan selanjutnya Tuan Guru Ki Hajar Helmi Abdul Majid. Dan selanjutnya Ki Hajar Sirajuddin Muhammad. Nah, terakhir ini Tuan Guru Ki Hajar Muhammad Najib Qadir. Nah, di sini ada aksesoris rumah, atau juga bisa kita lihat di depan kita ini seperti guci ya, dari kecil untuk hiasan mungkin. Selanjutnya ini adalah ukiran dinding atau wall carving. Bahannya berbentuk kayu persegi panjang, seluruh permukaan diukir dengan pahat yang bermotif flora selung kangkung.
Ada juga motif geometris lupis diselir dengan motif bunga kapas, dan motif geometris segi empat diselir dengan motif kembang melati ukiran. Ya, kita lihat ini. Selanjutnya adalah ventilasi. Nah, biasanya ini dipakai di rumah-rumah adat gitu. Nah, kalau ini kurang lebih sama seperti yang tadi, ukiran amben. Nah, ini piring. Pada zaman dulu itu piring warna tembaga, emas-emas gitu. Selanjutnya ini ada slope. Apa itu slope? Atau belangkon ini, kayak belangkon ini guys. Nah, selanjutnya ini adalah daster. Dia bahan kain mori dengan teknik tulis yang tertuliskan kaligrafi abstrak, berisikan tentang raja-raja, dipergunakan sebagai penutup kepala alim ulama atau pemuka adat yang pada upacara adat sekitar abad 19 Masehi. Nah, selanjutnya ini cuman beda warna aja. Ini sama seperti tadi guys. Nah, ini adalah kotak perhiasan atau tempat untuk menyimpan jam, emas, atau benda-benda hiasan yang kita pakai. Warna gold ya. Nah, ini menarik ini menarik. Ini peralatan tukang yang digunakan pada pembangunan menara Gentala Arasi. Nah, mulai tang, linggis, kerusakan veteran, dan untung ada dan semen. Dari coran. Ini memang untuk dimuseumkan guys, untuk bawa pengerjaan Gentala ini menggunakan alat-alat seperti ini. Meskipun ada juga dibantu dengan alat-alat yang modern. Nah, ini potret sudah jadinya jembatan Gentala Arasi. Kita ini adalah salpo layang guys, yang tadinya sebelumnya kita lihat tempat kotak untuk perhiasan. Di sini adalah perhiasan rumahnya guys. Di sini motifnya relung kangkung guys, dan daun kangkung dan semut beriring. Ini salpo layang ini dipergunakan sebagai kotak perhiasan guys. Nah, selanjutnya ini adalah wadah kue. Dan wadah kuenya nggak biasa nih guys, motif-motif kayak kerajaan gitu. Nah, ini selanjutnya adalah wadah sekapur siri. Biasanya digunakan oleh orang-orang zaman dulu nih guys. Tetapi nggak begitu ketinggalan nih, masih juga dipakai sampai saat ini. Nah, ini beda lagi nih guys. Ini kotak perhiasan jewel box. Yang tadi petak panjang, sekarang ini seperti tempat cincin ini. Selanjutnya kita ke sini untuk melihat tombak ini guys. Mungkin kegunaan tombak ini untuk mencari ikan atau mencari hewan-hewan yang untuk bisa dimakan ya guys pada zaman itu. Karena alat ini cukup efektif untuk menangkap ikan. Ini selanjutnya adalah pedang. Kemungkinan pedang ini untuk perang ya, untuk melawan kolonial. Dan di pedang ini ada tulisan kaligrafi yang abstrak.
bisa jadi sih ini pedang untuk hiasan juga bisa, kemungkinan ya. Ini tadi selendang guys, cuman beda warna tadi. Tadi merah, biru tua, dan ini hitam. Dan ini warna coklat, sama aja. Nah selanjutnya ini adalah tasbih. Tasbih ini berbahan kayu ya guys. Tasbih ini katanya dibuat di Arab, yang dibeli oleh alim ulama dari seberang kota Jambi setelah pulang dari kota Mekah. Kurang lebih seperti ini guys. Mungkin bisa jadi ini oleh-oleh. Dan selanjutnya ini adalah keris guys. Keris ini berlook 7. Pamernya distilir dalam bentuk kaligrafi abstrak. Keris ini berasal dari Kecamatan Muara Madras, Kabupaten Merangin guys. Nah, keris ini dipergunakan sebagai perlindungan diri atau bela diri ya. Dan ini sama aja, cuman ini berwarna emas nih. Nah di sini terdapat ayat suci Al-Quran yang berisi ini adalah katanya khutbah hari Idul Fitri guys. Selanjutnya ini adalah kitab tajwid. Dan ini biografi singkat pendiri mazhab Syafi'i yang berada di wilayah seberang kota Jambi. Dan ya, bisa kita tinggalkan, ini ada ayat suci Al-Quran atau kitab ilmu bayan. Ini kertasnya mungkin usia lama nih guys, sudah mau lapuk atau dimakan rayap. Tapi di musim ini ya pasti dikasih pengawet dan dijaga guys. Nah selanjutnya ini kitab fikih. Ditulis dalam bahasa Arab dan aksara Jawi oleh Najib Wahid pada awal abad ke-19 Masehi. Oh iya, katanya kertas ini berasal dari Eropa, dan tintanya dari Cina, berwarna hitam dan merah. Dan sampul kulitnya ini adalah katanya kulit binatang ini guys, warna coklat. Berisikan pastinya kitab fikih ini berisikan tentang ilmu pengetahuan hukum Islam. Nah selanjutnya ini adalah Al-Quran tulisan tangan guys. Wih, rapi juga ya guys. Nah bisa kita lihat ini. Oh ya, ini Al-Quran ini ditulis oleh Hajar Somad Ulu Gedong, Kecamatan Danau Tulu, Kota Jambi. Sama aja, ini kertasnya dari Eropa dan tintanya dari Cina, berwarna hitam, tidak memiliki sampul tapi ini guys. Nah selanjutnya ini adalah kitab tafsiran Al-Quran yang ditulis oleh Haji Tengku Zainuddin pada sekitar abad 16 Masehi, berbahasa Arab dan tintanya dari Cina, kertas dari Eropa, dan berisi 302 halaman. Dan milik Kiai Haji Zainal Abidin, Mantan Ketua MUI Kabupaten Sarawangun. Dia ini juga guru pesantren desa Tanjung, Kecamatan Bacin guys. Tebal ini. Nah ini selanjutnya rompi guys. Rompi ini dibuat teknik tulis guys. Ini kita bisa lihat tulisan kaligrafi abstrak yang berisi tentang raja-raja guys. Nah
topi ini digunakan untuk mempertahankan diri dari musuh. Tetapi ini sepertinya yang KW-nya guys, yang aslinya masih disimpan oleh Samsudin di desa kecamatan Sarolangun. Yang aslinya guys, masih sama orangnya guys. Nah selanjutnya ini sama yang dengan yang tadi, peci juga ini guys, peci tutup kepala, namanya itu topi trubus guys. Ini sama aja guys, cuman beda motif saja. Kita lihat ini adalah jubah atau gamis yang biasanya dipakai oleh ulama nih guys. Bahan jubah ini kemungkinan berasal dari Arab atau Persia. Jubah ini dibuat kemungkinan pada abad 19. Nah beda lagi dengan ini. Ini jubah ini pernah dipakai oleh Ki Hajar Haji Usman Wahid saat naik haji dan mengajar. Beliau seorang ulama atau guru pesantren Dusun Duo. Nih guys, jubahnya. Dan beliau lahir di Sungai Bengkal pada tahun 1920. Selanjutnya topi trubus namanya guys, ini silau, seperti peci guys. Bentuknya ini bulat, yang bermotif geometri dililit benang emas. Yang di atas topi tersebut bertulisan lafaz Muhammad. Tapi ini dipakai sebagai tutup kepala oleh kiai atau ulama zaman dulu. Walaupun sih zaman sekarang juga masih pakai kok, masih berlanjut sampai generasi kedepannya. Nah ini sudah pasti tahu kalian ya. Ini atau biasanya kita lihat untuk orang mengaji atau kita ngaji kan biasanya pakai ini. Ini adalah namanya adalah rehal Quran stand, tempat peletakan Quran saat kita baca. Gentalaris ini terdapat lukisan ya atau gambar-gambar masyarakat seberang kota Jambi guys. Tadi video yang saya jelaskan yang di Museum Gentalaris ini, apabila di video ini ada kesalahan mohon maaf. Teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.